Katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita ada sebagaimana adanya. Kasih karunia Tuhan tetap berlangsung dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita belajar firman Tuhan hari ini dengan tema selalu bergairah sepanjang masa. Saya coba memberi satu tema atau judul yang kira-kira tepatnya apa ya. Tapi saya berharap hal ini yang terjadi. Selalu, enggak kadang-kadang, bergairah, bersemangat lebih daripada semangat. Ada kegairahan, ada roh yang bernyala. Dan sepanjang masa, karena kehidupan manusia itu tidak berjalan mulus selalu. Kehidupan kita tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Kita diperhadapkan dengan berbagai gejolak kehidupan, dan di setiap masa apapun juga kita ada dan berada, maka kita berharap, saya berharap bahwa kita mampu bisa tetap bergairah. Firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. Di sana sudah ada teksnya, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Allah ini mengingatkan kita agar kerajinan kita tidak pernah mengendur. Bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak semakin menurun, semakin berkurang, dan prestasi kita di hadapan Tuhan juga tidak semakin menurun, tapi sebaliknya. Kehidupan rohani kita semakin naik, kehidupan rohani kita semakin bertumbuh, kita makin hari menjadi orang yang semakin diperkenankan Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk itu maka dianjurkan agar roh kita dipelihara selalu tetap bernyala-nyala, menyala-nyala, dan tetap juga lakukan layani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini selalu bergairah sepanjang masa. Itu memang enggak mudah. Tapi kalau saya lihat di sini ada manfaat yang besar. Ketika kita berada dalam situasi yang sedang lemah, imunitas kita semakin menurun. Dan tentu kita akan mudah terkena penyakit. Nah, kita bisa lemas mungkin karena kurang istirahat. Kita bisa lemah mungkin juga karena faktor-faktor lainnya. Tetapi mari kita belajar bahwa kita penting untuk menjaga agar kita bisa mampu selalu bergairah sepanjang masa. Kenapa? Karena hal ini sangat penting. Ada seorang yang saya baca dalam ada tulisan yang saya baca, yang saya dapat di WA. Saya lihat ini sangat bagus. Kisah nyata yang ditulis oleh Eri Subakti. Tentang seorang wanita yang bernama Kristi Damayanti. Ada yang pernah tahu nama ini? Kristi Damayanti adalah seorang arsitek yang terkenal. Dia adalah seorang arsitek yang membangun Mall Central Park. Mall Central Park seharusnya dikerjakan dalam jangka waktu planningnya 5 tahun selesai pembangunan. Tapi berkat kegigihan, kegairahan, kerja keras, semangat yang terus bernyala, dari sosok pribadi Kristi yang waktu itu single parent, maka dia mampu menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Sehingga Mall Central Park bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Pencapaian yang lebih cepat ini membuat dia mendapatkan bonus yang luar biasa. Dan akhirnya dari berkat-berkat yang dia terima dalam karir yang dia dapatkan, dia mampu bisa membawa kedua anaknya dan orang tuanya pergi ke San Francisco, Amerika.
Ketika dia berangkat ke sana dengan penuh sukacita bermaksud berlibur, mengajak keluarga pergi ke sana, tapi ternyata tak terduga apa yang terjadi atas dirinya adalah sebuah bencana. Tiba-tiba dia mengalami stroke. Pembuluh darah di otak kirinya itu pecah dan otak kirinya itu dipenuhi dengan darah. Banjir darah. Dan hal itu menyebabkan kelumpuhan total atas seluruh tubuhnya. Biasa wanita lebih kena di kanan, laki-laki di sebelah kiri. Laki-laki otak kanan yang menjadi motornya penggerak untuk kiri, yang perempuan kiri penggerak di kanan. Tapi kali ini dia tidak mampu sampai menggerakkan seluruh tubuhnya. Berkata-kata pun tidak. Wah, satu hal yang tidak pernah dia duga dia alami dalam kehidupannya. Dalam situasi seperti itu, karir yang begitu tinggi menanjak, luar biasa, tiba-tiba menjadi sesuatu mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Akhirnya dia kembali ke Indonesia dan tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak lagi mampu menulis, tidak mampu lagi membuat sesuatu rancangan apapun. Semuanya total lumpuh. Untuk makan pun dia tidak bisa. Untuk mengunyah pun, menelan pun dia tidak bisa. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau saya dan saudara berada di situasi yang seperti itu, rasanya sudah kiamat, hidup kita habis semuanya. Tapi sosok pribadi yang single parent, anaknya masih kecil dua-duanya. Dalam upaya dia untuk bisa sembuh, maka dia berpikir bagaimana? Dokter berupaya tapi belum membuahkan hasil. Waktu berjalan, sementara dia berpikir anaknya ini masih kecil. Berjuang untuk dirinya sendiri saja, tentu dari simpanan yang dia dapat lama-lama habis. Dan bagaimana menghidupi kedua anaknya yang masih kecil? Dia punya tekad. Saya harus sembuh, saya harus bisa bekerja kembali, saya harus bangkit. Tekad kuat, semangat yang muncul di dalam dirinya membuat dia berupaya untuk sembuh, terapi diterapkan, dia jalani dengan tekun, dan akhirnya mulailah dia bisa berkata-kata. Tangan kiri dan kaki kiri mulailah dengan waktu berjalan, dia mulai bisa menggerakkan. Tapi tetap dia harus berada di kursi roda. Tapi tetap lagi kegairahannya, dia ingat kedua anaknya yang harus dia hidupi. Dia harus menjadi orang tua yang berjuang untuk anak-anak. Dengan kegairahan untuk segera sembuh. Maka seorang sahabat jurnalis menyarankan kepadanya, kamu belajar menulis. Tulis apa aja yang bisa kau ingat. Untuk melatih otakmu, untuk melatih motorikmu, supaya kamu bisa segera cepat sembuh. Cerita ini mengingatkan saya, dan itu yang terjadi atas saya. Jadi semangat itu mendorongnya untuk berupaya maksimal, tidak kalah dengan keadaan, kemudian dia berupaya sampai akhirnya dia bisa menulis dan kumpulan tulisnya dibuat dalam sebuah buku, dan sampai tahun 2022 sekarang ini sudah 61 judul buku yang ditulis olehnya. Berangsur dengan semangat dari ketidakmungkinan ke mustahilan. Dia akhirnya sekalipun dengan satu bagian tubuh kirinya yang masih bisa digunakan karena dari hasil latihan. Dia berjuang untuk kembali bisa bekerja walaupun belum bisa jadi arsitek kembali. Kembali ke perusahaannya, bekerja menghidupi.
Bahkan anaknya sudah bisa dikirim ke Jepang. Dan kesaksian kehidupannya, anaknya berkarir luar biasa. Ketika dia mampu bisa mengupayakan anaknya ke Jepang sekolah, itu dalam keadaan yang uangnya nggak ada secara finansial. Yang satu berkarir di Jakarta. Tapi pada akhirnya dia mampu menghidupi dan membesarkan anaknya dalam situasi yang terpuruk demikian. Saya membaca ini, saya lihat benar juga apa yang pernah saya alami. Kegairahan, semangat. Seperti firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kerohanian kita, kehidupan kita, masa depan kita, apa yang ke depan nanti, bergantung bagaimana kita bisa menjaga kegairahan itu tetap ada. Kalau kita kemudian membiarkan diri kalah dengan keadaan, kita kalah dengan situasi-situasi yang kita hadapi, maka kita tidak akan bangkit dan menjadi orang yang kalah tertelan dengan situasi. Ini menjadi dasar. Saudara, waktu saya kena COVID pun sama. Saya punya Peduli Lindungi, kan saya sudah share ya. Bahwa itu harus sampai hari Kamis. Tanggal berapa itu saya lupa ya. Tanggal 8 kali ya. Jadi saya diminta itu at least paling enggak 10 hari begitu. Tapi walaupun itu saya perhitungkan, kayaknya seharusnya saya sudah cek antigen, udah Sabtu pun udah kena. Kemudian saya di hari-hari seperti itu, saya tetap ikut rapat di PGPI. Ada Zoom meeting yang harus saya hadiri, karena memang ada persiapan Rakernas yang memang harus juga saya siapkan. Dan ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Tapi satu ketika karena udah menjelang dekat, saya diminta sama pimpinannya, saya diharapkan enggak lagi secara Zoom, tapi harus hadir onsite. Saya bilang saya masih masa isolasi mandiri, isoman. Bagaimana? Kalau saya suruh datang, buat saya karena yang saya sakit, saya enggak masalah. Tapi saya nggak mau teman-teman saya jadi korban. Itu para hamba-hamba Tuhan semuanya. Kemudian Selasa itu hari apa? 11 September, 11 kurang 7, 4, tanggal 4. Jadi saya harusnya selesai tanggal 8. Tanggal 4 saya diharuskan hadir karena kehadiran saya sangat penting untuk menyiapkan segala sesuatu di Rakernas itu. Saya berkata di hari Minggunya, sebelum 2 hari itu terjadi, saya bilang, Tuhan, saya diminta kayak begini. Gimana ya? Kalau memang Tuhan mau saya hadir, tolong saya supaya nggak nyebarin virus. Sembuhkan saya biar negatif. Ketika minggu itu saya ingat, saya bangun dan saya duduk. Dalam entah saya berhalusinasi atau tidak. Tapi saya merasakan Yesus menghampiri saya dan menjamah saya. Dan saya yakin hari itu, saya sudah negatif. Dan itu yang keluar dari hati katanya. Tapi kemudian saya pikir saya perlu periksa dulu. Absen diedarkan secara email siapa-siapa yang akan hadir dan saya tidak absen akan hadir. Sebelum saya pastikan saya sudah negatif. Jadi saya pikir ketika hari H Selasa sebelum saya berangkat untuk rapat, baru saya akan coba pastikan diri saya untuk memastikan dan saya baru setelah saya tahu saya negatif, baru saya akan absen, saya akan hadir. Dan teman yang ikut mau nebeng saya udah janji dulu, Pak saya ikut ya. Ikut Bapak. Ya saya masih bilang iya oke. Tapi saya pun tetap tidak memastikan bahwa saya akan ikut.
kalau seandainya hasilnya tetap positif. Tapi puji Tuhan sekali lagi, saya bisa lebih cepat, menurut saya lebih cepat dari seharusnya. Dan hasil keluar ternyata saya dinyatakan negatif. Maka saya baru absen, saya akan hadir. Baru saya kontak teman itu yang mau ikut saya, oke, saya jemput kamu. Saudara, semangat, ada satu motivasi yang benar, ada satu kemauan yang besar. Tuhan, ini loh, seperti yang tadi Kristi Damayanti. Itu penting. Jadi saudara, inilah yang saya mau supaya kita pahami. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana supaya kita dapat selalu bergairah sepanjang masa. Yang pertama, perhatikan. Saya dan saudara harus bisa mampu selalu bergairah sepanjang masa, maka penting bagi kita untuk jagalah hati kita dulu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Perhatikan, kewaspadaan. Kalau waspada, bisa dibayangkan orang yang waspada. Matanya melotot mungkin, enggak akan lengah. Mungkin CCTV dipasang agar jangan sampai lolos. Kita perhatikan sepenuhnya. Kita jaga sedemikian. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Esensi kehidupan kita aslinya berasal dari hati ini. Kalau hati kita mengalami masalah, maka hidup kita mengalami masalah. Dan mempengaruhi kegairahan, semangat, kemauan kita, tekad kita untuk mengerjakan sesuatu. Jika kita tidak punya tekad yang kuat, tidak punya semangat yang kuat, tidak punya kegairahan yang kuat, maka apa yang kita kerjakan itu tidak maksimal. Tapi sebaliknya, kalau kita penuh semangat, dan waktu saya kerjakan tugas-tugas saya menempatkan diri. Aku cuma budak, aku cuma hamba. Apapun saya pasang mental saya, yang diminta saya kerjakan, saya akan kerjakan. Apapun itu. Dan teman rekan saya di bawah saya, staf yang di bawah yang dipercayakan saya koordinasikan, suka mengeluh. Pak, ini belum ada keputusan, ini belum apa. Ya sudahlah. Kita tetap menghormati pimpinan, dia mau ngambil keputusan lambat, last minute apa. Ya apa sudah. Kita cuma budak, kita cuma hamba. Kita kerjakan aja. Tapi begitu sudah last minute pun, keadaan yang kita harus ambil keputusan dan kerjakan, kita lakukan dengan maksimal. Kadang manusia nggak suka dengan cara kayak gini. Ya memang, saya bilang saya juga nggak suka dengan cara kerja gini. Tapi saya menyiapkan diri, kita ini hamba Tuhan loh. Kita ini budak. Kerjakan aja. Kita hormat dengan atasan. Saya punya mentalitas demikian. Dan puji Tuhan, semua dapat dikerjakan dengan baik. Nah saudara-saudara, jaga hati. Karena kalau kita nggak bisa jaga hati, kita akan termakan dengan apa yang ada di sekitar kita. Jaga hati penting. Kita perlu melindungi diri kita dari potensi yang mampu dapat melemahkan dan memadamkan roh kita. Lindungi hati kita dengan filter yang kita pasang buat diri kita sendiri supaya kita bisa menyaring mana yang sampah, mana yang berguna, dan mana yang tidak berguna. Mana yang bisa merusak hidup kita, dan mana yang tidak. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita, jangan berharap orang lain bisa menjaga kita. Kalau kita nggak juga yang diri sendiri yang menjaga hati kita nggak bisa minta jagalah hati saya. Perhatikan dong, nggak bisa. Jadi kita protek diri kita sendiri. Karena kalau hati kita tidak kita biarkan ada hal yang masuk dan busuk di dalamnya, sampah itu akan kita simpan busuk tentunya. Menggerogoti kita punya kesehatan,
jasmani, rohani, spiritual, mental, dan sebagainya. Kalau kita tetap sehat, bersih semuanya, pola makan, pola hidup baik, kita akan bisa tetap kuat. Ketika saya mengalami situasi beberapa waktu kurang tidur, mulut saya udah tahu mudah buat saya kena penyakit. Memang kelemahan saya seperti itu. Capek, lelah, banyak hal yang harus saya kerjakan. Sekali lagi, semangat yang kuat, semangat yang bernyala-nyala, kegeran yang bernyala-nyala akan membuat benteng pertahanan yang kuat buat kita di dalam menghadapi banyak perkara. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-19, Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, jangan padamkan roh. Yang menghidupkan hidup kita ini kan roh di dalam diri kita. Kalau roh kita diangkat, saya sedang ngikutin drama Korea Ghost Doctor. Saya senang kalau film-film yang sifatnya dokter karena saya punya pengetahuan. Memang saya punya kegairahan untuk itu. Kegairahan itu passion. Jadi kalau kita punya passion, kita exciting, kita bergairah, kita semangat, kita nggak ngantuk, kita bisa ikuti dengan semuanya dengan tekun. Kita bisa mengerti, memahami. Jangan padamkan roh. Jangan biarkan kita punya roh padam. Tadi kan biarlah rohmu menyala-nyala. Roh itu yang menghidupkan rohani kita, roh itu yang menghidupkan kita, roh itu yang membuat kita bisa tetap bertahan kuat. 2 Tawarik 15 ayat 7 mengatakan bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Tuhan tidak mengatakan kuatkan fisikmu, tapi kuatkan hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan lemas semangatmu. Karena pada akhirnya akan ada upah bagi usahamu. Perhatikan kalau kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan seolah-olah belum membuahkan hasil. Berpikirlah sebentar lagi. Sayang kalau kita tinggalkan. Kita belum melihat sampai akhir, sebentar lagi. Kita bersabar, nunggu hasilnya. Jangan semangat kita patah. Karena kita lihat semuanya sia-sia rasanya. Saya bersyukur banget, beneran. Hasil kerja yang saya jalankan di PGPI pada waktu Rakernas tidak sia-sia. Mungkin saya nggak diperhitungkan kayak apa, nggak penting. Tapi memuaskan, luar biasa. Kadang lelah, capek, belum lama saya diminta untuk masuk ke API, Asosiasi Pendeta Indonesia, dan diminta menjadi sekretaris. Kerjaan yang repot banget. Tapi sekali lagi, yang ini belum selesai, yang itu belum. Kira-kira yang kita pikir dapat duit nggak capek? Kalau kita kerja buat Tuhan cuma pikirnya karena orientasi duit, ya jangan kerja buat Tuhan. Mungkin kita harus berubah pikirannya. Ya memang kalau memang sudah jeburin diri ya untuk jadi hamba Tuhan ya sudahlah. Dulu saya sekuler dan saya tetap berkehendak secara pribadi pengen bangun sekuler. Tapi kalau belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ada banyak pengalaman saya yang buruk ketika membangun sekuler. Kerjasama dengan teman dari satu perusahaan PT yang kita bangun sampai 5 PT, omset yang miliaran dan sebagainya. Ada banyak hal yang kalau kita pikir seharusnya luar biasa. Kalau kita pikir tadinya pernah ngerasain terima uang 1 bulan ratusan juta. Ada banyak hal. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan dalam hidup saya. Kita bisa berhadapan dengan orang yang gak semuanya baik.
Nggak semuanya tulus. Nggak semuanya merasa cukup. Ada orang-orang yang kepengen serakah. Sehingga mengambil jalan-jalan yang dilarang Tuhan. Dan akhirnya dia jatuh. Selalu moto saya, Anda jahati saya, Anda melawan Tuhan saya. Saudara-saudara, jaga hati. Saya berusaha jaga hati. Supaya saya tetap semangat. Supaya saya tetap bisa bertahan di dalam pelayanan. Supaya saya tetap bisa mengerjakan yang Tuhan mau saya kerjakan. Karena saya pikir investasi hidup saya ini sekarang adalah bagaimana supaya hidup saya ini ke depan tidak lagi menjadi binasa, tetapi menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Yang kedua, perhatikan kalau mau supaya kita bisa tetap selalu bergairah sepanjang masa, maka penting buat kita untuk menjaga cinta kita. Banyak orang akhirnya kehilangan cinta mula-mula. Banyak orang akhirnya kualitas cinta itu makin merosot dan hilang, pudar. Maka Tuhan menuliskan kepada jemaat akhir zaman itu, bahwa kamu begitu jatuh dalam sekali. Wahyu 2 ayat yang keempat berkata, namun demikian aku mencela engkau di antara semua hal yang sebelumnya dipuji Tuhan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Awal kita first love, jatuh cinta sama Tuhan. Awal kita semangat kepada Tuhan. Awal kita berapi-api dan komitmen sama Tuhan. Kemudian mulai merosot. Kita punya kepentingan-kepentingan yang lain. Ada banyak jalan-jalan pintas. Di Ibu-ibu saya pernah singgung kemarin Jumat. Ketika saya menghadiri satu talk show dengan siapa yang PSI itu, Grace apa ya? Grace Natali, ya. Ketemu dengan Grace Natali, ketemu dengan staf khusus dari Menteri Pertahanan, Abram apa itu namanya saya lupa. Dengan ketua DPP umum, ketua umum DPP Gempar dan sebagainya. Kami dalam rangka untuk acara HUT perayaan itu kita lakukan talk show. Dan salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana mempertahankan agar supaya anak-anak muda ini bisa ketika masuk cemplung, kebanyakan orang di luar kita bisa mengkritisi seperti yang sekarang ke pemerintah, korupsi dan sebagainya. Tapi begitu kita masuk di jabatan itu, banyak mungkin kita tergoda, akhirnya kita nggak bertahan. Gimana sih mampu bisa menahan itu? Bisa kita tidak tercemar dengan hal-hal yang seperti itu. Ada banyak godaan kesaksian yang disampaikan. Wah, mula pertama jabatan yang diterima segepok titipan yang dimasukkan, amplop. Wah, kalau udah gepokan itu, kalau sifatnya pakai di dalamnya dolar, luar biasa. Kalaupun rupiah, kita bisa tahu itu bukan uang kecil. Terima enggak? Semua ada buntutnya tentunya. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini ada banyak orang yang tadinya mulanya ikut Tuhan dengan baik. Lama-lama karena yang tadi pertama juga nggak jaga hati, kemudian nggak jaga cinta kita untuk tetap bernyala, tetap mencintai, kita lama-lama bisa mulai pudar. Dari semangat jadi nggak semangat. Di mana ada cinta, di situ ada kegairahan. Pasti ya, orang yang punya cinta pasti punya kegairahan. Firman Allah Kidung Agung pasal 8 ayat 6b sampai 7a, di mana ada cinta, di situ ada cinta kuat seperti maut. Wow. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Itu luar biasa kekuatan cinta. Dan kekuatan cinta dari Kristi Damayanti kepada anaknya membuat dia mampu bangkit dan akhirnya bisa kembali. Orang yang sudah lumpuh total, teman-teman saya yang sudah lumpuh total. Belum lama ini ada berita teman saya yang sudah sekian
lama lumpuh total, akhirnya dipanggil pulang. Usianya sedikit lebih muda dari saya. Dan banyak orang seringkali karena kegairahannya tidak bisa dipertahankan, karena cintanya tidak bisa dipertahankan, maka mulailah ia merosot dan banyak hal yang terjadi. Jadi penting ya, firman Allah mengingatkan di Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai rumah Tuhan. Kita akan senang, kita akan bersuka cita. Datangnya ke rumahku. Datang, kita semangat. Datang ke rumah yang kita cintai, semangat banget. Semangat. Biar kata geledek hujan, tetap kadang-kadang kan kayak gitu ya. Beda kalau memang udah dapet, kadang-kadang suka beda ya. Udah mulai lagi turun gitu kan. Tapi coba belum dapat, semangat biar kata geledek juga gitu kan. Tetap dia jalan. Nah, kalau kita bisa pertahankan itu dan jemaat bisa pertahankan itu, cintanya kepada Tuhan, kegairahan kita beribadah pun, wah, biar kata jauh tetap kita tempuh. Cintaku berat di ongkos, enggak kenapa. Ya, tetap jalani. Orang yang mencintai Tuhan akan gemar pergi ke rumah Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan pasti juga suka melayani Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita cinta seseorang kan kita udah pikir, wah kita pengen belikan sesuatu, sarapannya kita beli, makanannya kita beli, kita aja ini. Kita coba melakukan sesuatu, melayani. Ini kunci bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita sampai akhir zaman nantinya. Yuk selalu bergairah sepanjang masa. Apapun juga yang akan kelak terjadi, mari pertahankan roh kita tetap bernyala dan kita tetap setia supaya jangan sampai kita kalah dengan situasi keadaan yang terjadi. Terakhir, ingatlah bahwa betapa kita itu berharga dan dicintai Tuhan. Kalau kita tahu kita adalah orang yang dicintai. Kalau kita tahu kalau kita ini adalah orang yang berharga. Dan begitu dihargai. Pasti kita punya kegairahan. Saya sangat senang. Saya bilang pertama dulu kan saya udah bilang berkali-kali. Kalau saya disuruh ngajarin orang, suruh ini apa segala macam. Saya pasti akan lakukan itu. Saya komit ketika saya bilang ya oke. Saya full komitmen. Capek sekalipun, rugi sekalipun hal itu secara hitung-hitungan rugi. Tapi kalau orang itu merasa saya dibutuhkan, saya merasa dibutuhkan, dan saya merasa dihargai, saya pasti semangat. Nah kalau kita tahu bahwa kita itu dihargai Tuhan, kalau kita tahu kita itu dicintai Tuhan, seharusnya kita tetap bergairah. Tapi kalau ada orang yang merasa, aduh rasanya saya sendiri. Gak ada orang yang peduli dengan aku. Gak ada orang yang perhatikan aku. Aku menjadi orang yang tidak berharga. Aku gagal, aku tidak dicintai, aku tidak diinginkan. Anda lemah. Semangatnya pasti turun. Minder. Lama-lama akhirnya kita tekuk diri dan gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita merasa Anda berharga, saya berharga. At least percayalah Yesus Tuhan kita. Itu menghargai kita. Firman Allah berkata, apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia.
Tuhan menyatakan cintanya. Dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya terbukti. Dia katakan, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, kalau Dia sudah korbankan dirinya untuk kita, untuk hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, itu tenang aja. Wong dirinya saja Dia berani berkorban untuk kita, apalagi hal yang lain. Jadi pasti Tuhan akan tolong kita, pasti Tuhan akan penuhi kita dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Dia lebih tahu daripada kita ya, karena Dia penciptanya. Dia tahu mesin-mesin apa yang rusak, mesin-mesin apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kita. Dia tahu segalanya, bahkan lebih tahu daripada kita ciptaan. Jadi yuk tetap jalani hidup kita semangat. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Jangan membuat kita pudar hilang daripada yang pertama. Jaga hati, yang kedua tadi jaga cinta ya. Tetap jangan kehilangan cintamu kepada Tuhan. Kadarnya jangan berkurang. Cinta yang pertama kualitasnya. Yang ketiga sadar tahu Anda dicintai Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Kalau biji mata Tuhan dilindungi Tuhan. Begitu berarti buat Tuhan. Orang yang merasa dirinya begitu dicintai, dihargai, hidupnya akan selalu bergairah sepanjang masa. Apalagi yang menghargai dan yang mencintai kita itu adalah orang yang juga sangat kita cintai. Kalau kita cinta Tuhan dan kita tahu Tuhan cinta kita, ketemulah sudah. Yang paling gak enak kan cinta sebelah tangan. Gayung tak bersambut. Tapi kalau kita cinta Tuhan, Tuhan begitu menyatakan cintanya kepada kita. Bergairah, cok. Ketemu sudah. Jadi gak ada alasan kita tidak bergairah. Kita punya alasan untuk bertahan karena Tuhan yang kita cintai. Orang-orang bisa bertahan karena ada yang dicintai demi yang dicintai. Hidup kita bertahan demi kita mencintai Tuhan. Kita akan bertahan menghadapi banyak tantangan dan kita pertahankan itu pun semua juga demi Tuhan yang kita cintai. Sebab aku yakin, kata firman Tuhan yang terakhir, Roma 8 ayat 38-39. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasihnya tak tergoncangkan dengan situasi apapun. Cintanya tetap sama. Dan Dia tetap selamanya akan tetap mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan yang sedemikian mengasihi kita, tidakkah kita juga akan terus mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya? Yuk bangkitkan roh kita, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lakukanlah yang bisa kita kerjakan. Allah tidak pernah menuntut lebih dari apa yang tidak bisa kita kerjakan. Lebih dari apa yang bisa kita kerjakan. Tentu yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Dan lakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita angkat diri. Yuk angkat lagu pujian. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan.